nati rasula wa parhuhum bihi. Thumma raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqatahu min diyari Bani Salim bin Auf wa arkhalahu az-zimama fa atahu Itbanu bin Malik wa Abbas bin Ubadata bin Nadlata fi rijali min Bani Salim bin Auf faqalu ya Rasulullah aqim indana fil adadi wal uddah wal mana'ati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khallu sabilaha fa innaha ma'muratun fakhallu sabilaha fantalaqat hatta iza wazanat daru Bani Bayadata talaqahu Ziyadu bunu Labidin radhiyallahu anhu wa Parwatu bunu Amr radhiyallahu anhu fi rijali min Bani Bayadah faqalu ya Rasulullah halumma ilaina ilal adadi wal uddah wal mana'ati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khallu sabilaha fa innaha ma'muratun fakhallu sabilaha pantalaqat hatta iza marrat bidari Bani Sa'idata i'taradahu Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu wal Munzir bin Amr radhiyallahu anhu fi rijalin min Bani Sa'idata faqalu ya Rasulullah halumma ilaina ilal adadi wal uddah wal mana'ati faqala khallu sabilaha fa innaha ma'muratun pantalaqat hatta dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ba'dal jumu'ati fi jawi mashhunin bil farahi wal bahjati was sururi wa kana yawman tarikhiyan mashhudan faqad kanatil buyutu was sikkatu tartajju bi aswati tahmidi wat takbir. Naam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Topik kita hari ini melanjutkan pembahasan sirah dari kitab Al-Lu'lu' wal Maknun. Bagaimana penduduk Madinah menyambut Rasulullah SAW dan bagaimana gembiranya mereka menerima kedatangan Rasulullah SAW. Sebagaimana telah kita sebutkan pada kesempatan yang lampau, Nabi tidak langsung ke kota Madinah, tapi dia terlebih dahulu singgah di Quba, membangun Masjid Quba. Kemudian Rasulullah SAW bertolak. Ya, ketika itu adalah hari Jumat, maka Rasulullah bersolat satu tempat. Ya, setelah itu Rasulullah SAW pun bergerak menuju kota Madinah. Berkata pengarang kitab kita, maka Rasulullah SAW mengendarai tunggangannya dari kampungnya Bani Salim bin Auf. Dan Rasulullah membiarkan tali kekang unta tersebut agar unta itu lebih luas memilih kemana dia mau. Ya, sebagaimana kita ketahui kuda atau unta ketika ditarik tali kekangnya dia akan jalan, ketika ditarik ke kanan dia ke kanan, tarik ke kiri dia ke kiri. Ini dibiarkan oleh Rasulullah SAW agar dia berjalan sebagaimana dia kehendaki. Maka datanglah ketika itu Itban bin Malik, Abbas bin Ubadah bin Nadlah dan beberapa orang daripada Bani Salim bin Auf. Mereka berkata, ya Rasulullah, tinggallah di sini bersama kami fil adadi wal uddah. Ya, kami di sini banyak dan kami pun ya menyiapkan berbagai macam hal untuk Anda ya Rasulullah SAW. Di sini ada orang-orang yang akan membelamu. Di sini ada segala hal yang dapat membuat engkau nyaman di sini. Ada senjata, ada harta, ya. Tinggallah di sini, tetaplah bersama kami. Wal mana'ah. Engkau akan kami bela di sini dari musuh-musuhmu dan orang ingin menyakitimu. Maka berkata Rasulullah menjawab apa yang mereka inginkan, khallu sabilaha fa innaha ma'muratun. Biarkanlah unta ini berjalan, sungguhnya dia diperintah. Jadi unta tersebut Allah yang perintahkan. Fa khallu sabilaha fantalaqat, unta itu pun bergerak berjalan hatta idza wazanat dar Bani Bayadah, manakala telah melampaui kampungnya Bani Bayadah, maka disambut oleh Ziyad bin Labid dan Farwah bin Amr
dan beberapa orang lainnya dari suku Bani Bayadah. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, halumma ilaina, marilah kemari, ilal adadi wal uddati wal manah, kami siap mendukungmu, membantumu, menjadi benteng bagimu dalam menyebarkan dakwah ini. Kata Nabi kembali, khallu sabilaha fa innaha ma'muratun, biarkan unta ini berjalan, sesungguhnya dia diperintah. Fa khallu sabilaha, mereka pun membiarkan unta itu jalan. Fantalaqat, sang unta bergerak, hatta idza marrat bidari Bani Sa'idah, manakala dia tiba di tempat pemukiman Bani Sa'idah, kemudian disambut oleh Sa'ad bin Ubadah, Mundhir bin Amr, dan beberapa orang dari Bani Sa'idah. Mereka berkata, ya Rasulullah, marilah kemari, kami siap untuk menampung Anda, mendukung Anda, membela Anda. Di sini banyak kaum muslimin, ya, anggota kami banyak, persiapan kami matang, dan kami siap menjaga Anda. Kata Nabi, khallu sabilaha fa innaha ma'murah, biarkan unta ini berjalan, sesungguhnya dia diperintah. Fantalaqat, unta pun terus berjalan, hatta dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ba'da al-Jum'ah. Tibalah Rasulullah di kota Madinah selepas Jumat, fi jawin mash'ulin bil farah wal bahjati was surur, dalam kegembiraan, kesenangan, hari yang begitu indah bagi penduduk Madinah. Wa kana yawman tarikhiyan mashhudan, dan itu adalah merupakan hari yang sangat bersejarah bagi kota Madinah. Waqad kanatil buyutu was-sikaku tartajju, rumah-rumah di kota Madinah, jalan-jalan, gang-gang, semuanya riuh rendah menyambut Rasulullah bi aswatit tahmidi wat takbir, dengan segala macam pujian kepada Allah, dengan segala macam bentuk takbir. Kata Anas bin Malik, tak pernah ada hari yang lebih indah dalam hidup kami di kota Madinah sebagaimana hari kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya penuh kegembiraan. Tidak ada hari yang lebih menyedihkan, lebih kelam, lebih hitam daripada hari wafatnya Rasulullah SAW di kota Madinah. Ya. Naam. Qala Qastalani rahimahullah ta'ala, wa ashraqatil madinatu bihululihi fiha sallallahu alaihi wasallam wa saras sururu ilal qulubi. Berkata Al-Qastalani rahimahullah, maka kota Madinah bercahaya terang benderang dengan kedatangan Nabi SAW dan bertempatnya Nabi di sana. Maka tersebarlah kegembiraan sampai ke dalam hati-hati mereka. Naam. Qultu kaifa la tafrahul qulubu bihululihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-habibul mahbubu bi abi huwa wa ummi sallallahu. Berkata pengarang kitab kita, aku berkata, bagaimana hati tak senang menyambut kedatangan Nabi SAW, berdiamnya Nabi bersama mereka. Padahal dialah al-habibul mahbub, kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ku bersedia Rasulullah dengan ibu dan ayahku. Ya. Karena itulah taklim berharga bagi kaum Madinah, bagi penduduk Madinah, sebagaimana ya kedatangan Rasulullah dan Rasul tinggal bersama mereka. Dan Nabi pernah ingatkan peristiwa ini manakala terjadi kesalahpahaman antara kaum Ansar dengan Rasulullah setelah Makkah ditaklukkan, kemudian pecah perang Hunain. Rasulullah SAW datang bersama sahabat membawa harta rampasan yang paling banyak dalam perang Hunain. Rasulullah membagi-bagikan kepada orang-orang bermusuh Islam yang jumlah mereka 2.000 orang, yang dahulu mereka musuh Islam. Sementara Ansar tidak ada seorang pun yang mendapatkan bagian. Mereka pun bersedih, mereka berkata, Muhammad SAW Rasul kita telah jumpa kepada kaumnya, Rasulullah sudah lupa kita. Ya, lihatlah bagaimana pedang-pedang kita masih ada bekas darah-darah mereka yang dahulu memerangi kita. Sekarang semua mereka diberikan, kita ditinggalkan. Mereka pun bersedih. Maka Rasulullah kumpulkan mereka. Rasulullah SAW ingatkan mereka. Kata Rasulullah, wahai orang-orang Ansar, ada satu perkataan yang sampai kepadaku dari kalian. Ya, begini dan begitu. Wahai ma'asyar Ansar, bukankah kalian dahulu sesat? Akhirnya Allah beri petunjuk kalian denganku. Kata mereka, benar ya Rasulullah. Wahai kaum Ansar, bukankah dahulu kalian terpecah belah di jurang kebinasaan dari neraka Jahannam? Allah satukan kalian denganku. Ya,
Nabi menyebutkan berbagai macam karunia Allah berikan kepada kaum Ansar. Ya, berkata ketika itu, ya ma'syar Ansar, wahai kaum Ansar, kalaupun kalian membalik, kalian mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya engkau datang terusir daripada kaummu, kami menanggungmu, kami membantumu. Wahai Muhammad, engkau datang dalam keadaan miskin, tak punya apa-apa, sampai di sini Allah kayakan engkau dengan kami, maka kalian akan kubenarkan, dan kalian memang benar. Ya, tapi wahai ma'syar Ansar, mengapa kalian merasa risau? Kuberikan harta kepada orang-orang, kau khawatir jika tak diberikan harta, mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, aku ingin menarik hati mereka sementara aku yakin dengan keimanan kalian. Ya, maka tak aku berikan kepada kalian apa yang kuberikan kepada mereka. Wa ya ma'asyar Ansar, tidak akan sudi orang-orang pulang membawa kambing-kambing, membawa sapi-sapi, unta, dinar, dirham, kalian pulang ke negeri kalian membawa Rasulullah. Maka seketika ya haru birulah kondisi sahabat Ansar menangis, mereka sesenggukan, mereka mengatakan Rasulullah lah yang paling utama dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Artinya betapa bahagianya mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin, yang Allah angkat sebagai khalilnya, kekasihnya. Naam. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin sahihin ala syarti Muslimin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inni la as'a fil ghilmani yaqulun jaa Muhammadun fa as'a fala ara syai'an thumma yaqulun jaa Muhammadun fa as'a fala ara syai'an qala hatta jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu Abu Bakar famakkanna fi ba'di Pakamanna ahsanallahu ilaikum pakamanna fi ba'di hiraril madinati summa ba'atha rajulan min ahlil badiyati liyu'zina bihimal ansar fastaqbalahuma zuha'a mi'atin minal ansari hatta tahau ilaihima. Faqala al-ansaru in taliqa aminina muta'aini. Fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aminaini muta'aini. In taliqa aminaini muta'aini. Fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu baina azhurihim. Fakharaja ahlul madinati hatta innal awatiqa la fawqal buyuti yatara ainahu yaqulna ayyuhum huwa fama ra'ayna manzaran syabihan bihi yawma izin. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Anas bin Malik. Kala itu Anas masih kecil, umur Anas masih 7 tahun, tapi dia sudah mengetahui ketika itu apa yang terjadi di kota Madinah. Ya, berkata Anas bin Malik menceritakan bagaimana datangnya Nabi kota Madinah. Innila as'a fil ghilman yaqulun, aku sedang berlari-lari bersama kawan-kawanku anak-anak kecil, sementara mereka mengatakan ja Muhammad, telah datang Muhammad. Maka aku pun mengejar, ya, ke tempat yang kukira di sana ada Nabi, tapi aku tak menemukan sesuatu. Tsumma yaqulun, kemudian mereka pun mengatakan datang Muhammad, ja Muhammad. Fa asfala arasyain, aku terus berjalan, berlari mencari tahu di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hatta jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu Abu Bakrin, sampai benar-benar datang Rasul dan sahabatnya Abu Bakar. Fakamanna fi ba'di hiraril Madinah, maka mereka tertutup pandangan di sebagian tempat di kota Madinah yang ada gunung-gunungnya. Mereka tersembunyi. Tsumma ba'atha rajulan min ahli Madinah liyu'dzina bihimal ansar. Ya, kemudian kedua-duanya mengutus seseorang kepada penduduk kota Madinah agar memberitahukan akan kedatangan beliau berdua. Faqala al-ansar, ya, fastaqbalahuma zuha'a 500 min al-ansar. Maka berangkatlah menyambut Nabi sekitar 500 orang kaum Ansar. Hatta tahau ilaihima. Dan ini tentunya pada saat tersebut jumlah yang begitu besar, 500 orang.
menunjukkan betapa mereka sukacitanya, sehingga mereka pun berjumpa dengan keduanya. Berkata orang-orang Ansar, intariqa aminaini muta'in, masuklah Rasulullah, bergeraklah, masuklah kota kami, kalian berdua dalam keadaan aman, dan kalian berdua akan siap kami patuhi. Fa aqbala Rasulullah SAW wa sahibuhu baina adhurihim. Maka Rasul pun bergerak di tengah-tengah mereka. Fa kharaja ahlul Madinah, maka keluarlah seluruh penduduk kota Madinah dan rumah-rumahnya untuk menyambut Rasulullah. Hatta innal awatiqa, sampai-sampai para anak-anak gadis yang baru menginjak masa dewasa, la fawqal buyuti yatara'ainahu, mereka naik ke atas rumah untuk melihat Nabi. Yaqulna ayyuhum huwa, mereka semuanya bertanya-tanya dalam hati mereka dan dengan lisan mereka, yang mana satu Rasulullah, yang mana satu Rasulullah. Kata Anas, fama ra'aina manzaran syabihan bihi yauma idzin, tak pernah kami lihat ada hari semacam itu selama-lamanya. Naam. Wa akhrajal Imam al-Bukhari fi sahihi anil Bara'i bin Azib qala fama ra'aitu ahlal madinati farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ja'ala al-ima'u yaqulna qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkan dalam hadis sahihnya dari Bara' bin Azib, dan dia dari kaum Ansar. Berkata Bara', fama ra'aitu ahli Madinah farihu bi syai'in farhahum bi Rasulillah. Tak pernah aku menyaksikan ada kegembiraan yang dirasakan oleh penduduk Madinah sebagaimana kegembiraannya mereka menyambut Rasulullah, sampai-sampai para budak-budak pun ikut-ikutan mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa akhraja Imam Muslim fi sahihi anil Bara'i bin Azib radhiyallahu anhu qala fasa'ala ar-rijal wan nisa'u fawqa al-buyuti wa tafarraqa al-gilmanu wal khadamu fit turuqi yunaduna ya Muhammadu ya Rasulullah, ya Muhammadu, ya Rasulullah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Bara' bin Azib, dia berkata, maka naiklah laki-laki dan perempuan di atas rumah-rumah mereka, dan bertebaranlah anak-anak kecil dan para pembantu-pembantu di jalan-jalan. Mereka menyeru, ya Muhammad, wa ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, bergembira menyambut kedatangan Nabi. Naam. Wa akhraja Ibnu Hibban fi sahihi bisanadin sahihin ala syartil Bukhari an Abi Bakr Siddiq qala fakharaja an-nasu hina qadimna al-madinata fit turuqi wa 'ala al-buyuti min al-gilman wal khadami yaqulun jaa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hibban pun menyebutkan dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih pula sesuai dengan sahih Bukhari dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar menceritakan, maka orang-orang pun keluar menyambut kami. Seluruh penduduk Madinah keluar menyambut kami. Mereka memenuhi jalan-jalan dan mereka naik ke atas rumah-rumah mereka. Semuanya ikut serta mengatakan, baik anak-anak kecil, para budak-budak mengatakan jaa Muhammadun Rasulullah, telah tiba Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Warwa Ibnu Majah fi sunanihi wal Baihaqi fi dalailin nubuwati bi sanadin sahihin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala akhrajat jawarin min bani najjari yadribna bid-duffi wa hunna yaqulna nahnu jawarin min bani najjari ya habbadha Muhammadun min jarin. Kemudian Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya menyebutkan riwayat dari Imam Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah dengan sanad yang sahih dari Anas berkata, maka keluarlah anak gadis-gadis dari suku Bani Najjar. Mereka menabuh tabuhan. Ad-duf adalah sejenis alat musik berupa gendang
yang tak ada padanya gemerincing yang biasa dipakai mereka untuk memeriahkan pernikahan ataupun pesta hari raya. Maka keluarlah kaum wanita dari anak-anak kecil, gadis-gadis belia, budak-budak, mereka memukul duf, gendang tersebut, mereka sambil menyuarakan, nahnu jawarin min Bani Najjar, kamilah gadis-gadis Bani Najjar, ya habbadha Muhammadun min jar, alangkah nikmatnya Muhammad sebagai tetangga bagi kami. Inilah bait-bait daripada syair yang mereka senandungkan yang mirip dengan sajak dalam bahasa Indonesia, dan itu dari bahasa Arab yang ujungnya bersamaan. Ya nahnu jawarin min Bani Najjar, ujungnya ra, ya habbadha Muhammadun min jar. Ya, asal usul sajak di negeri kita pun terambil daripada mereka. Naam. وأخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد بالمسند بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه المدينة أضاء منها كل شيء. Ibn Hibban menyebutkan dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syaratnya Muslim dari Anas bin Malik, berkata Anas, lamma kana al-yawm alladhi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi al-Madinah adha'a minha kull syai'. Pada hari datangnya Rasulullah kota Madinah, maka kedatangan Nabi menyinari segala sesuatu di kota itu. Ya, manakala Nabi meninggal, maka meninggalnya Nabi membuat gelap seluruh kota itu. Naam. وأخرج الإمام أحمد بمسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال فما رأيت يوما قط أنوار ولا أنوار ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا ختام راحلته قائلين هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة فما يقول لهم صلى الله عليه وسلم فكان يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. Imam Ahmad mengeluarkan dalam sanadnya dengan sanad yang sahih dan sesuai dengan syarat Muslim dari Anas, berkata Anas, tak pernah aku melihat satu hari yang lebih bercahaya dan yang lebih indah dari hari masuknya Rasulullah ke kota Madinah dan Abu Bakar Siddiq. Dan Rasulullah tiap kali melewati kampung-kampung dari kampungnya kaum Ansar, kecuali mereka mengelilingi Nabi SAW, berusaha untuk menahan Nabi SAW agar singgah dan tinggal bersama mereka. Dan mereka berkata, halumma ya Rasulullah, marilah di sini ya Rasulullah, ilal adadi wal uddati wal mana'ah, di sini Anda akan siap ya bersama kami tampung Anda, kami memiliki anggota yang banyak, kekuatan ya dan segalanya. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, khallu sabilaha fa innaha ma'murah, biarkan unta ini berjalan, sesungguhnya dia sedang diperintah oleh Allah. Naam. Walam tazal naqatuhu sallallahu alaihi wasallam sa'iratan bih hatta iza atat dar Bani Malik bin Najjar wa huwa mawdi'ul masjidin nabawil yawm barakat falam yanzil anha sallallahu alaihi wasallam hatta nahadat wa sarat qalilan summa altafat wa raja'at wa barakat fi mawdi'iha al-awwal wa huwa yawma idzin mirbadun litamri li Sahli wa Suhaili banai Amr wa gulamaini yatimaini min Bani Malik bin Najjar wa huma fi hijri As'adi bin Zurarata radhiyallahu anhu. Dan unta Nabi yang mulia terus berjalan sampai unta tersebut di kampungnya Bani Malik ibn Najjar, tempat yang sekarang berdiri padanya masjid Nabi SAW. Maka sampai di situ unta itu pun seketika barakat. Unta tersebut seketika apa namanya? Unta berdiri kemudian duduk. Itu apa namanya?
duduk. Apa bahasa Indonesianya? Unta barokat maknanya dia melipatkan kakinya 4 dan dia duduk. Apa bahasa Indonesianya? Nah, begitulah pokoknya barokat. Duduk. Dibilang berbaring tidak. Ya. Sampai di tempat itu seketika untanya pun turun. Nah. Ya. Setelah turun sejenak, Nabi tidak turun dari untanya. Kemudian dia bangun kembali. Kemudian berjalan sedikit. Ya, kemudian dia menoleh. Setelah itu dia kembali ke tempat yang awal. Dan kala itu tanah itu adalah merupakan tempat menjemur kurma-kurma untuk dikeringkan. Milik Sahal dan Suhail dari kedua-duanya adalah dari suku Amar, dari suku Bani Amr. Dua-duanya adalah merupakan anak yatim dari suku Bani Malik bin Najjar. Dan kedua-duanya ada dalam perwalian As'ad bin Zurarah. Jadi unta itu sampai di tempat itu dia turun sejenak, kemudian Nabi tak turun tetap. Unta itu berdiri lagi, kemudian dia berjalan. Setelah itu unta itu menoleh kembali ke tempat awal, dia kembali berjalan ke tempat awal, kembali berhenti di situ. Naam. Falamma barakat wadu'at jiranaha fanazal anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zalika fi Bani Najjar amama dari Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Faqala sallallahu alaihi wasallam hadza insyaallah al-manzil wa kana hadza insyaallah al-manzil wa kana zalika min tawfiqillahi ta'ala lin-naqati fa innaha sallallahu alaihi wasallam فإنه صلى الله عليه وسلم أحب أن ينزل على أخواله من بني النجار. Maka manakala dia berhenti kembali pada tempat semula, tempat pertama, maka unta tersebut pun merundukkan lehernya. Maka Rasulullah pun turun sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat itu ada di tempatnya Bani An-Najjar. Dan di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka berkatalah Nabi SAW, Hada insyaallah al-manzil. Insyaallah inilah tempat kita. Wa kana dzalika min taufiqillahi ta'ala lin-naqah. Tentunya hal ini adalah merupakan bentuk ilham Allah kepada unta. Fa innahu SAW ahabba an yanzila ala akhwalihi min Bani Najjar. Dan Nabi sangat suka karena tempat dia berhenti itu adalah tempat paman-pamannya dari arah ibunya, dari suku Bani Najjar. Karena ibu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu dari arah ibunya, maka sang ibu itu memiliki kerabat dari suku Bani Najjar dari kota Madinah. Disitulah unta itu berhenti. Naam. Wa fi riwayatin ukhra fi sahih Muslimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzila ala Bani Najjari akhwali Abdul Muttalib أكرمهم بذلك أنزلوا على قال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. نعم. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana termuat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, unzilu ala Bani Najjar. Aku akan turun di sini di tempatnya suku Bani Najjar, akhwali Abdul Muttalib. Yang mana Bani Najjar ini adalah merupakan saudara-saudara dari arah ibu Abdul Muttalib. Ukrimuhum bidzalik, aku ingin muliakan mereka dengan hal itu. Naam. Summa qala sallallahu alaihi wasallam ayyu buyuti ahlina aqrabu faqala Abu Ayyuba ana ya Nabi Allah hadhihi dari wa hadza babi faqala lahu sallallahu alaihi wasallam pantalik fahayyi lana maqilan fahtamala Abu Ayyub radhiyallahu anhu rahlan nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu fi baitihi fa ata rajulun faqala ya Rasulullah aina tahillu qala al mar'u ma'a rahlih wa jaa As'ad bin Zurarata fa akhadha
bizimami rahilatihi sallallahu alaihi wasallam wa kanat indah wa nazala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ala Kharijah bin Zaidin radhiyallahu anhu bisunhi kama taqaddam. Kemudian Nabi yang mulia SAW berkata, ayyu buyuti ahlina aqrab. Setelah unta tersebut turun di situ dan Nabi pun turun, Nabi bertanya, mana rumah keluarga kita yang paling dekat di sini? Maka berkatalah Abu Ayyub Al-Ansari, ana ya Nabi Allah, saya lah paling dekat ya Nabi Allah. Hadhihi dari, ini rumahku. Wa hadha babi, ini pintuku. Faqala lahu Nabi SAW, fantaliq fahayyi lana maqila. Kata Nabi, kalau begitu maka berangkatlah, siapkanlah untuk tempat istirahat kami. Fahtamala Abu Ayyuba, ya, maka Abu Ayyub pun membawa segala macam bekal Nabi yang mulia SAW. Ya, rahla an-Nabi SAW, fawata'u fi baiti. Dia turunkan dari pelana unta tersebut segala sesuatu milik Nabi dan diturunkan di rumahnya. Maka datanglah seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ayna tahillu? Dia bertanya, di manakah engkau berdiam? Kata Nabi, al-mar'u ma'a rahlihi. Tentunya seseorang akan bersama dengan perkakas dirinya, bersama dengan barang-barangnya. Datanglah As'ad bin Zurarah, dia mengambil unta Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan mengikatnya di sisinya. Adapun Abu Bakar Siddiq, dia turun di tempat yang bernama Awali. Ya, Awali adalah tempat yang sedikit lebih tinggi di kota Madinah. Sampai sekarang tetap namanya Awali. Dia turun di rumah Kharijah bin Zaid. Nama tempat itu adalah Sunnah. Ya, dan akhirnya nanti di sana Abu Bakar menikah dengan putri daripada Kharijah bin Zaid. Naam. Hazil abayatu fiha nazarun. Tala'al badaru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'al lillahi da'. Kemudian berkata pengarang kitab kita, adapun yang dikatakan oleh orang-orang ketika mereka menyambut Nabi, mereka menyenandungkan bait syair yang berbunyi, tala'al badru alaina, telah terbit atas kami purnama min thaniyatil wada'i, dari saniyatil wada, wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur, ma da'a lillahi da'i. Ya, manakala ada di antara kita daripada Allah seorang penyuruh, ya, maka bait-bait ini tidak benar dikatakan ketika menyambut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kata-kata saniyatul wada itu adalah satu tempat yang dia ke arah Syam, bukan ya dari Madinah tapi menuju Syam. Orang yang datang ke kota Mekah, yang datang dari Mekah menuju Madinah tidak akan pernah menjumpai namanya Thaniyatul Wada. Orang akan menemui Thaniyatul Wada manakala dari Madinah berangkat menuju Syam. Ya, karena itulah tak benar syair ini dikatakan bahwasanya dialah syair untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di kota Madinah. Ya. Kemudian berkata ya salah seorang penulis namanya Al-Ghazali, ya, ditambahkan dengan kata-kata biduffi wal alhan. Mereka menyambut Nabi dengan gendang dan nyanyian. Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan walaysa fihi dzikrun duffi wal alhan. Tidak ada dalam catatan buku-buku mereka menyambutnya dengan gendang dan dengan nyanyi-nyanyian. Allahu tabaraka ta'ala a'lam. InsyaAllah di kesempatan akan datang kita akan melanjutkan pembahasan kita Madhahirul Hijrah wa Awamilu Najahiha. Ya, fenomena hijrah dan dia merupakan faktor-faktor kesuksesan dalam dakwah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kalau masih Allah berikan kepada kita umur yang panjang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik.